Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bersama saya Ibu Himatul Husna MII Pringlangu 03. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bab 1 tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Dalam bab ini ada beberapa subbab. Pertama kita akan bahas subbab masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dakwah Nabi Muhammad yaitu menyebarkan agama Islam. Yang dilakukan adalah yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Arqam bil Abil Arqam, yaitu seorang anak yatim pada zaman Rasulullah. Nah, setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka berhasillah beberapa orang yang masuk agama Islam pertama kali. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini siapa anak-anak? Ini adalah istri Rasulullah SAW. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah sahabat Nabi sendiri. Di samping sahabat Nabi, beliau juga menantu dari Rasulullah. Yang ketiga, Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah yang tertua. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan. Ini juga termasuk sahabat Nabi yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, Zubair bin Awam. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan, Thalhah bin Ubaidillah. Yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10, Arqam bil Abil Arqam. Ini adalah anak yatim. Kemudian 11, Ummu Aiman, dan yang ke-12 Zaid bin Harisah. 12 orang ini yaitu mereka yang masuk pertama kali masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Selanjutnya, selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu setelah turunnya wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Ini adalah perintah Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan
adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi sendiri, yaitu yang bernama Abu Lahab. Paman Abu Lahab ini secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Nah, tugas kali ini silakan anak-anak mencatat kembali materi ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah dalam buku dalam buku catatan SKI anak-anak. Kemudian tugas difoto dan dikirimkan ke nomor WA saya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.